this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang bijak, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Bapak Ibu, perkataan ini muncul dalam 1 Raja-Raja 12 setelah Raja Salomo mati. Lalu rakyat mengangkat anaknya, yaitu Rehabeam sebagai raja. Mereka meminta Rehabeam untuk mengurangi beban pajak yang tinggi yang waktu Salomo bebankan atas mereka. Tapi Rehabeam tanpa pikir panjang malah mengikuti saran penasehatnya yang kurang berpengalaman. Malah menganjurkan untuk menambahkan beban yang sudah diberikan oleh ayahnya, yaitu Salomo. Tindakan yang amat sangat bodoh ini membuat 10 suku bangsa dari utara memproklamasikan untuk bebas dari dinasti Daud. Maka hari itu mulailah perpecahan kerajaan ini. Kerajaan utara, yaitu Israel, dengan Yerobeam sebagai raja pertamanya, yang beribu kota di Sikem atau yang kita kenal dengan Samaria. Sedangkan kerajaan selatan adalah Yehuda dengan Rehabeam sebagai raja pertamanya dan beribu kota di Yerusalem. Waktu itu, agar hati rakyat menjauh dari dinasti Daud, Yerobeam bertekad menghentikan mereka untuk pergi ke Yerusalem mempersembahkan korban. Bahkan Yerobeam menempatkan 2 tempat suci alternatif. Yang pertama di utara Sikem, yaitu Dan. Yang kedua di selatan Sikem, yaitu di Betel. Dan Yerobeam menaruh ilah anak lembu emas di kedua tempat itu. Setelah pemerintahan Yerobeam dilanjutkan dengan 5 raja yang melempem yang berturut-turut menjadi raja Israel. Sampai dimulailah dinasti Omri. Anak lelaki Omri yang bernama Ahab menikahi putri Fenisia yang bernama Isabel. Isabel ini aktif sekali dalam mempromosikan penyembahan tentang Baal. Promosinya tuh baik di dalam dan di luar istana selalu menggebu-gebu. Bahkan Isabel menggait seluruh para pemuka-pemuka agama waktu itu. Di tengah bangsa Israel ada yang namanya seorang nabi. Di zaman Ahab ada yang namanya Nabi Elia. Apa yang dilakukan Isabel itu seolah-olah bangsa Israel melakukan penyelewengan secara belak-belakan. Dan ini membuat Nabi Elia marah. Nabi Elia adalah nabi yang memiliki hati seperti singa. Nabi yang punya kepatutan sejati kepada Allah. Nabi Elia punya sebutan sebagai nabi api. Dan Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang patut kita kagumi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Elia untuk menentang Isabel, yaitu untuk mengembalikan pamor Allah di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu dengan menjauhkan kutuk bangsa Israel akan murka Allah. Oleh sebab itu Nabi Elia dipakai oleh Allah. Yang pertama, Nabi Elia menantang para nabi Baal secara terbuka di Gunung Karmel dan membuktikan bahwa Tuhan adalah Allah yang benar dan hidup. Yang kedua, Nabi Elia berani menghadapi raja yang membunuh Nabot serta merampas seluruh kebun anggurnya. Dua hal ini dituliskan sebagai kisah perjalanan Elia dalam mengangkat sebuah kebenaran.
Selanjutnya, setelah 30 tahun berjalan sesudah dinasti Yehu berakhir, tahta kerajaan dikuasai oleh militer secara bergantian. Sikem atau Samaria jatuh ke tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan hal itu menjadikan Samaria menjadi negara jajahan dengan penduduk campuran yang dikenal sebagai orang Samaria. Hukuman Allah dijatuhkan kepada Sikem. Hukuman Allah turun atas dinasti Israel. Yang menyebabkan hukuman Allah turun atas mereka karena dalam 200 tahun ketidaksetiaan umat Israel dan penyelewengan-penyelewengan yang mereka lakukan secara agamawi. Hal inilah yang membawa mereka ke dalam penindasan sehingga mengakibatkan umat Israel semakin hari semakin menjauh dari iman kebenaran kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati.